menggenjot pajak demi Keselamatan Indonesia. Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya yang mau diselamatkan ini Indonesia dalam konteks apa? Iya. Sementara di saat yang sama mereka melakukan dalam tanda kutip pemerasan kepada rakyat kan. Ya, artinya yang diselamatkan ini siapa? Apakah rakyatnya ataukah pejabat? Apa ini? Gitu. Makanya ada kata-kata ya, ibadah yang paling besar itu jadi WNI ya. Bukan tajuk, bukan apa. Jadi WNI gitu. Zolimi terus ya kan pelajari kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat reaksi ya dimanapun Anda berada, kita akan mereaksi pajak, dimana salah satu topik menariknya utang negara nyaris sentuh 10.000 triliun. Mantap. Ya. DPR RI minta pajak rakyat digenjot. Waduh, digenjot nih. Demi selamatkan Indonesia loh. Bayangin, demi selamatkan Indonesia, rakyat pajak rakyat itu digenjot. Menarik. Dan ya di fenomenanya tuh di daerah NTT itu sudah ada fenomena ini. Jadi warga dilarang beli BBM subsidi bagi penunggak pajak motor. Wilayah lain menyusul. Waduh. Bisa terkena di dampaknya. Dan ada juga nih, jadi belum bayar pajak, siap-siap tidak bisa isi pertalit. Ya, pengendara yang cari nafkah bisa kena imbas. Ini tentu dong. Berarti si pertama. Bukan. Arahnya ke sana. Di arahnya ya kapitalisasi. Iya. Tapi bagaimana Ustadz nih? Menarik. Ustadz Farhan dulu. Gimana tuh? Menarik pajak ini. Jadi yang tadi. Jadi ada kata-kata menarik. Jadi DPR RI minta pajak rakyat genjot demi selamatkan Indonesia dari utang yang mau 10.000 triliun ini. Jadi segala ini digenjot. Misal ya, ada faktanya itu ya pajak perusahaan itu naik sekitar 20%, CV perusahaan itu. Wah, itu kan lumayan. Dan di Shopee, Tokopedia itu Ya kenapa? makin meledak. Akhirnya banyak UMKM itu bikin platformnya di website. Dan ya kata petugas pajak juga nanti harus bayar pajak juga. Kena semua. Kena semua. Cuman kan kalau dia punya platform sendiri itu kan dia lebih mandiri lah. Gitu. Dan ya kan kalau di Shopee kan ada SOP-nya lah ya. Karena mungkin pangkasannya lebih gede, adminnya lebih gede. Di bayar pajak. Nah, gimana Sat? Kan intinya kan bahwa kayak di negara Konoha, negara Konoha ini yang dimana berarti kan bahwa pemerintahnya itu tidak tahu cara mengelola uang itu gimana atau kekayaan kita itu gimana. Kita memiliki banyak SDM, sehingga kan mereka sebenarnya lebih mudah untuk minta daripada buat sesuatu hal kan gitu. Seperti kita punya rakyat. Toh, negara Konoha ini ada rakyat banyak. Toh, kalau kita ambil contoh di PPN lah, kita naikkan 12%, kan mau gak mau kita harus kasih. Karena kita butuh barang, kita butuh seperti untuk kehidupan, tapi kan untuk seperti mengolah sumber daya, kita punya seperti punya gas, punya minyak, bahkan punya tambang di Papua. Tapi kan siapa yang mau ngelola, sedangkan di negara Konoha ini, negara kita saja itu kayak tidak ada yang namanya orang-orang yang bagus, maksudnya mau itu kan berarti kan keinginan. Mereka lebih memilih untuk pergi ke luar negeri untuk lebih mendapatkan banyak uang karena value uang di sana kan lebih besar daripada di sini. Dan kita lihat sendiri juga bahwa orang-orang yang mau untuk mengelola itu kan pada kena kasus semua. Ya mungkin itu betul. Dan orangnya sudah kompeten ya, tapi malah diskandalkan. Kriminalisasi. Orang akhirnya yang kompeten, orang-orang yang berkompeten yang di luar negeri itu akhirnya takut kan. Iya. Dan itu pajak itu lebih enak karena mau nggak mau karena mereka hidup di negara Konoha, di negara kita ini ya, karena kita butuh sesuatu hal, jadi semua nilai ya dikenakan pajak. Mau nggak mau secara nggak langsung walaupun kita nggak lapor.
dipaksa. Dan terpaksa. Walaupun Iya. kita nggak lapor, kita tetap bayar gitu loh. Itu sih. Jadi Oke. lebih gampang lah untuk minta daripada buat suatu hal. Itu sih. Jadi ibaratnya meminta-minta ke rakyat. Aduh. Terus ke siapa lagi? Ya. Ke siapa lagi ya? Ke siapa lagi itu? Kalau nggak ke rakyat tuh. Oh, ini menarik. Nah, mungkin setting. Jadi yang kasihan itu kan masyarakat yang kelas menengah ke bawah. Iya. Dia tuh sudah, mohon maaf ya, sudah miskin, tertindas. Ibaratnya kering lah tuh di bawah tuh, benar-benar kering. Tambah lagi, mohon maaf ya, pajak sulit, cari lapangan, cari kerja susah lah. Gitu. Yang ya bahkan ada di daerah Jakarta itu ada yang pekerja itu saking sulitnya ekonomi ya, indeks ekonomi. Sampai-sampai mungkin karena ya nggak tahu ya apa karena melanggar kebijakan perusahaan, sampai-sampai tuh kakinya tuh diborgol. Sesulit itu untuk mencari uang sampai akhirnya bertahan gitu ya. Gimana? Ditambah lagi negara yang mengejar pajak ya kan di segala lini. Bahkan kelas menengah itu juga pasti guncang pasti. Justru itu yang paling berdampak ya ke kelas menengah, karena di satu sisi mereka sudah bukan lagi dianggap orang yang mampu karena tergerus dengan berbagai macam kebutuhan termasuk cicilan-cicilan segala macam itu yang menghabiskan sumber penghasilan mereka terutama, tapi di sisi lain mereka juga tidak termasuk rakyat miskin. Jadi Ya, betul. secara bantuan negara pun tidak sampai ke mereka kan gitu. Betul. Artinya mereka ini di posisi yang menanggung gitu. Negara tidak membantu, tapi secara kebutuhan mereka juga pas-pasan. Iya, pas-pasan, nanggung Ya, sendiri dia. nanggung sendiri kan gitu. Dan tadi saya mau garis bawahi judulnya yang agak menarik ya sebenarnya. Menggenjot pajak demi Keselamatan Indonesia. keselamatan Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya yang mau diselamatkan ini Indonesia dalam konteks apa? Iya. Sementara di saat yang sama mereka melakukan dalam tanda kutip pemerasan kepada rakyat kan. Ya, artinya yang diselamatkan ini siapa? Apakah rakyatnya ataukah pejabat? Yes. Nah, apa ini? Gitu. Kalau mau menyelamatkan rakyat kok malah menyusahkan rakyatnya kan gitu. Malah bikin makin mereka susah kan gitu. Harusnya menolong ya? Harusnya menolong. Gitu. Kenapa kok Akal sehat. memangkas gaji pejabat dulu? Kenapa Nah, nggak mereka dulu yang berkorban baru rakyat mengikuti? Loh, kan anggota DPR tuh gak bayar pajak. Bukan soal pajaknya. Oke, menolong Gajinya pajak. kan naik Tunjangan gajinya. mereka kan Semakin naik. sudah terlalu tinggi. Itu kan tanggung jawab mereka kan gitu. Bukannya tanggung jawab mereka itu meminta pajak rakyat. Guys. Itu kan Boleh juga. Itulah solusi pragmatis ya, solusi Ya, yang betul. paling gampang dan paling instan. Sementara kalau kita melihat dari sedemikian masifnya kasus-kasus korupsi, terutama yang dilakukan oleh pejabat, ini kan yang harusnya menjadi konsen utama pemerintah untuk mengatasi ini dulu sebelum mereka meminta kepada rakyat untuk berkontribusi terhadap negara. Karena memang ya lagi-lagi yang dikorbankan tetap yang masyarakat bawah, mereka yang di atas. Pasti itu kering ya. Iya, mereka menyelamatkan dapur mereka, tapi mereka tidak peduli dengan dapur rakyat-rakyat di bawah yang sedang kesulitan. Betul. Ya begitulah gitu. Ya kalau ada tuh guyonannya Prabowo ya. Jadi suatu hari ya kekayaan yang dinikmati oleh 0,5% ini ya kekayaan pelan-pelan akan menetes Ya. keluar. Atas Kalau apanya? Prabowo itu. Di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Sorry. Jadi ibaratnya benar-benar ampas, kita diperas dari segala lini. Gimana Sat? Yang akhirnya ya ini menciptakan kesenjangan yang sangat mengerikan. Ya dari segala aspek, pendidikan, ya mungkin pengangguran. Bahkan kalau saya bilang ya pengangguran pun kalau menurut saya itu masih berkontribusi ke negara. Oh, Iya. Dia beli kan kadang kalau lamaran itu beli perangko kan. Iya, kenapa aja? Bayangin yang Kenapa ya? lamar di Indonesia berapa ratus ribu lah.
Dia beli perangko ada syaratnya gitu. Dan cuma sekali. Itu berapa miliar itu? Iya. Iya kan? Enggak usah itu. Jadi dari bayi cenger lahir itu juga kena pajak itu. Nah, bayangkan kan dari bayi sampai cenger lahir belum tahu apa-apa udah kena pajak sampai gede gitu ya. Sangat Wah, ngeri banget. Padahal kita yang kaya-kaya ya, kayak sumber melimpah, banyak emas yang digarong siapa itu emasnya? Nah, itu kan. Padahal di bawah lagi ada lagi nikel ya, yang Nikel, luar biasa. Cina. Padahal itu kayak rare sekali kalau kita makan sumber daya alam ini, wah tanpa pajak kita sudah melimpah ya. Harusnya sudah melimpah ya. Iya, lebih melimpah malahan. Iya. Over melimpah. Overheat dia loh, overheat. Seharusnya makmur berarti ya. Makmur sekali. Harusnya kita hidup enak. Sar. Iya. Tapi Gara-gara yang- segelintir orang itu ya. Nah itu. Berarti kekayaan satu orang di Indonesia itu berapa persennya penduduk kayak ibaratnya berapa? Misalnya 50 juta penduduk kali ya hanya untuk satu orang. Ya mengerikan. Ngeri sekali ya. Dan ya ini kan kapitalisasi ya, di mana ya digerus semua untuk ya kekayaan hanya untuk segelintir orang. Nah ini bagaimana Ustaz dalam pandangan Islam tentunya. Nah pajak ini kan sangat-sangat apa ya menyengsarakan rakyat tentunya dan berefek untuk jenjang kehidupan yang sangat panjang lah. Dan penderitaan itu pasti akan terus ada lah gitu. Yang dimana fenomena kan petugas pajak tuh udah nandain nih kendaraan-kendaraan yang telat bayar pajak dipaksa langsung ibaratnya gitu ya. Dan ada beritanya itu dia nggak bayar pajak berapa tahun gitu disita. Dan ada kebijakan baru kendaraan telat bayar pajak 2 tahun 2 tahun. langsung di apa ya dibekukan ya Dihapus. Dihapus. Iya, dihapus. Berarti Jadi motor- statusnya ilegal. Motor bodong. Motor bodong. Motor bodong sih lah. motor bodong ibaratnya. Nah, gimana Ustaz? Kalau Iya, dalam kan. sudut pandang Islam. Ini kan bentuk sebuah kezaliman. Jadi negara mendolimi rakyat. Kalau kita memandang bahwa di dalam Islam itu ya pajak itu dibolehkan, tetapi ketika negara itu memang benar-benar kas itu kosong. Pajak ibaratnya. Iya. Jadi memang untuk membiayai kebutuhan negara, tetapi itu tidak diberlakukan secara umum dalam Islam itu, tapi khusus kepada mereka orang-orang agnia yang mampu. Sangat Iya, mampu, dan ya. itu hanya bersifat sementara. Oh, sampai kondisi itu stabil. Iya, jadi tidak sebagaimana saat ini kita. Jadi kalau udah stabil udah jangan dipacakin lagi gitu ya. Bertumbuh pada kekayaan yang dimiliki oleh negara. Jadi sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh negara Islam. Jadi itu sudah pasti. Tapi memang karena kita itu berpijak pada kapitalisme di situ, sehingga tumpuan negara. Jadi negara itu beban negara yang saat ini itu justru paling besar dibebankan kepada rakyat, yaitu bersumber dari 84%. pajak. Kan 80% kalau tidak salah. 80%. Bayangkan 80% dari pajak. Terus siapa yang dikenai pajak? Kan rakyatnya sendiri. Siapa rakyat itu? Rakyat ya orang-orang kecil yang tidak punya kedudukan. Iya. Jadi dia bukan stakeholder, dia bukan yang mempunyai kekuasaan. Makanya wajar kalau ada kebijakan tekanlah pajak kan di situ. Karena apa? Ya hidupnya memang dari pajak. Lebih gampang gitu. Jadi ini realita, jadi seperti itu. Sehingga apa? Kita itu kerja atau tidak kerja, diam atau bergerak, semuanya kena pajak. Iya, yang nganggur juga kan. Iya, ini. makanya kan kerja atau tidak kerja, diam Iya, atau betul. berjalan itu kena pajak semua. Amat. Aduh, aku kok tahu seperti hewan apa itu ya? Yang di perah-perah itu ya. Apa ya? Kambing. Oh, enggak tahu, saya enggak tahu. Saya lupa. Problemnya kan begini, di negara kapitalis itu orang semakin kaya malah semakin mudah untuk ngemplang pajak, mencari celah untuk supaya tidak kena pajak. Sementara orang yang di bawah itu mereka malah semakin sulit menghindari pajak. Betul. Jadi sasaran empuknya ya memang masyarakat bawah. Jadi kalau kamu mau bebas dari pajak ya jadilah orang yang kaya raya dan di puncak kapitalisme kan gitu Ya, ibaratnya. Memang negara mau cari
apa perusahaan cangkang, toh terus ngurusin apa uang berputar, ya apa pencucian uang, emang mau susah itu. Susah, Lebih benar. enak kan narik kan gitu. Nggak ribet lah. Nggak ribet gitu. Kita butuh skincare kena pajak, udah selesai. Nah, melibatkan aparat kan selesai. Iya. Ada tukang pukulnya ya, ibaratnya kan gitu. Apalagi ada tax amnesty. Kita minum ini aja kena pajak gitu. Pajak terus. Jadi ya memang mungkin bangun tidur hingga sampai tidur itu ya pajak. 24 jam. Iya, tidak cuma 24 jam seumur hidup. Ya aduh. Makanya ada kata-kata ya, ibadah yang paling besar itu jadi WNI ya. Benar paling. Bukan tahajud, bukan apa. Jadi WNI gitu. Ini terus ya kan. Pelajari kesadaran. Iya. Betul. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi dari teman-teman? Ini ya ada yang namanya seperti filosofi. Oke. Ini bagus sih sebenarnya. Jadi kata-katanya if you're not at the table, you are on the menu. Ya kamu nggak ikut dalam mengambil keputusan, ya siap-siap. Kamu Jadi, yang dimakan. Yang dimakan. Jadi pentingnya kita melek politik ya. Iya, Sadar itu. terhadap politik masyarakat itu ya. Jangan hanya sebatas ya udah manut-manut aja ya. Jadi Oke, pesan yang bagus nih. itu no. Siap. Oke, di episode yang kali ini kita closing ya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.